Yesus ada di tengah-tengah kita, lebih utama dari segala sesuatu. Perintah baru untuk saling mengasihi. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Yohanes 13 ayat 34. Sahabat Iktus, perintah baru yang dimaksudkan adalah perintah untuk saling mengasihi. Seiring dengan makin kencangnya laju zaman ini, kita makin kesulitan untuk menunjukkan kasih tulus kepada orang-orang yang paling dekat dengan kita, pasangan hidup, anggota keluarga, tetangga, sesama warga jemaat yang berdekatan, rekan pelayanan, dan lain-lain. Kita perlu menggumulkan untuk menunjukkan identitas sejati kita dengan hidup mengasihi. Perintah baru untuk saling mengasihi merupakan sebuah perintah yang diperbaharui. Perintah ini telah ada dari mulanya. Dalam kitab Imamat 19 ayat 18, Musa telah menuliskan perintah Tuhan untuk saling mengasihi sesama manusia. Akan tetapi, karena perintah itu juga merupakan salah satu dari perintah agung perjanjian baru dari Kristus sebagai sang pemberi hukum yang baru, maka perintah itu disebut sebuah perintah yang baru. 1. Isi perintah baru. Ayat 34a. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Isi perintah baru adalah saling mengasihi. Mengasihi merupakan perintah untuk dilakukan. Berarti bahwa mengasihi adalah sebuah tindakan, bukan hanya perasaan. Kasih merupakan wujud ketaatan, bukan sekedar kebiasaan. Pendeknya, kasih itu aktif, bukan pasif. Bandingkan 1 Korintus 13 ayat 4-7. Jadi, kasih adalah perasaan terdalam yang diwujudkan keluar. 2. Standar perintah baru. Ayat 34b. Sama seperti aku telah mengasihi kamu. Mengasihi seperti Yesus berarti mengasihi saudara seiman sampai pada akhirnya. Seluruh uraian di Yohanes 13 dimulai kalimat sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya. Demikianlah sekarang. Ia mengasihi mereka sampai pada kesudahannya. Ayat 1b. Yesus tahu bahwa Yudas akan mengkhianati dia. Pasal 13 ayat 2. Dan Petrus akan menyangkal dia. Pasal 13 ayat 36-38. Namun ia tidak pernah membatalkan kasihnya kepada murid-muridnya. Inilah teladan kasihnya. 3. Tujuan perintah baru. Ayat 35. Tujuan dibalik perintah ini adalah, dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Ayat 35. Ternyata perintah ini memiliki tujuan keluar, yaitu agar semua orang melihat. Apa yang terjadi di antara para murid menyampaikan pesan kepada orang-orang yang ada di luar. Atau dengan kata lain, dari pemuridan mengalir keluar sebagai sebuah kesaksian agar banyak orang mengenal dan mengalami kasih Kristus yang menyelamatkan. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, apakah aku sudah taat melakukan perintah Tuhan untuk saling mengasihi di antara saudara seiman? Kasih yang seperti apa yang seharusnya kulakukan? Apa tujuan tertinggi yang akan kucapai jika aku hidup saling mengasihi dengan saudara-saudaraku seiman? Tuhan Yesus, tolonglah aku untuk menaati perintah-Mu dengan hidup saling mengasihi. Berilah kepadaku ketulusan kasih-Mu, yaitu kasih yang rela melayani, bahkan mengasihi dengan pengorbanan, tanpa menuntut balasan. Kerinduanku adalah agar gereja Tuhan menjadi saksi bagi orang lain di luar sana yang belum percaya dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Agar orang dapat melihat identitasku dan identitas kami sebagai Kristen sejati.
Amin. Identitas Kristen sejati adalah hidup saling mengasihi.